Oke, selamat malam Bunda Neti. Malam. Bunda, Ya. melihat kasus Vina yang lagi viral ini, sebagai seorang praktisi hukum, melihatnya satu seperti apa sih? Ada pepatah mengatakan hukum di negara kita ini no justice, no viral. Setelah viral dulu mungkin baru hukum itu bisa dilakukan, ditegakkan. Gimana Bunda menanggapi sebagai seorang praktisi hukum ini? Ya, hari ini kita sama mengetahui betapa lemahnya penegakan hukum karena mendahulukan kepentingan daripada pencari keadilan, mendahulukan kepentingan syarat dengan kepentingan daripada syarat dengan keadilan. Jadi no justice, no viral. Itu memang terjadi di daerah kita saat ini, di bangsa kita. Seperti kejadian Vina ini 8 tahun, Masya Allah, itu waktu yang cukup lama gitu, masih belum bisa mendapatkan pembunuhnya yang 3 orang lagi kan. Nah, sedangkan yang 5 ini itu kan bertingkatan nilai hukumnya. Ada yang 15, ada yang 7 gitu. Nah, sesuai pelaku ya. Terus, nah, yang 3 lagi kemana gitu. Sedangkan yang 7 dan yang 5 ini juga sebenarnya kalau untuk pembunuhan sesadis itu belum pantas dan belum bisa melihatkan kepada penonton ya untuk efek jera gitu. Gimana seperti hukum Islam, hukum bunuh dibayar bunuh kan, tidak seperti itu juga gitu. Namun keseimbangan, kepatutan dan kepantasan untuk pelaku pembunuhan yang sadis ini gitu. Ini sangat miris kita saat ini. Nah, di sini yang bikin saya menjadi Ini ada oknum yang bermain gak sih Bun? Artinya dalam ini kan ada beberapa yang sampai saat ini pun susah untuk menangkap pelakunya gitu. Mungkin sampai kan 2016 sampai sekarang ini Vina ya. Vina ya. ini. Ya. Gimana? Jadi gini, kalau kepentingan itu berada kepada orang tersebut, 1 kali 24 jam dia bisa nangkap. Indikasi ini kepentingan untuk perlindungan mungkin ya, makanya nggak bisa ditangkap. Padahal mustahil nggak bisa ditangkap, mustahil gitu. Karena nggak ada yang kebal hukum. Saya secara pribadi sampai saat ini masih berpedoman bahwa panglima tertinggi di bangsa ini masih hukum. Jadi hukum itu bisa menegakkan keadilan untuk pencari keadilan. Nah, tentang Vina ini harus ada kejelasan dan kepastian hukum agar marwah hukum kita di bangsa ini jelas, kepercayaan masyarakat, dan kita juga tidak jadi cemoohan bagi bangsa lain. Seharusnya pihak penegak hukum duduk sama untuk bagaimana kita sebagai penegak hukum 4 pilar dalam pasal 18 Undang-Undang 18 pasal 5 tersebut menyatakan bahwa pengacara, hakim, jaksa, dan kepolisian itu bersinergi, saling mengikat kita dalam mencari fakta tentang masalah-masalah tersebut agar nilai penegakan hukum di bangsa ini jelas dan pasti.